Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, investor saham receh. Pada kesempatan kali ini, di edisi ketiga ini ya, saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan membangun passive income ya, khususnya bagi teman-teman mahasiswa, bagi teman-teman pekerja UMR yang dengan penghasilan yang terbatas begitu ya. Passive income ini penting untuk kita gagas, penting untuk kita istilahnya kita wacanakan, karena passive income ini tidak serta-merta bisa dipunyai. Passive income harus dibangun step by step begitu, sehingga menjadi penghasilan yang lain bagi kita. Selain kita bekerja ataupun selain kita dapat uang jajan dari orang tua sebagai mahasiswa, tetapi kita pelan-pelan membangun income kita sendiri, bagaimana sambil kuliah ataupun sambil bekerja kita mendapatkan pemasukan dari sumber-sumber lain selain bekerja ataupun selain dari uang jajan dari orang tua gitu ya. Nah, membangun passive income ini yang perlu diperhatikan adalah mindset kita ya. Kita harus mengetahui dulu bahwa income ini terdiri dari 3 tipe ya. Yang pertama yaitu active income. Jadi kita harus bekerja dulu baru mendapatkan income. Kemudian yang kedua passive income. Passive income ini income yang kita dapatkan tanpa kita melakukan usaha-usaha fisik ya. Jadi kita tidur pun income tetap mengalir gitu ya. Bahkan kita berlibur pun income juga tetap mengalir. Yang ketiga adalah portofolio income. Ini kenaikan harga aset kita. Misalkan kita punya aset properti ataupun punya aset saham, dari waktu ke waktu nilainya bertambah mahal. Nah, seiring dengan meningkatnya harga tersebut, kita mendapatkan portofolio income. Jadi income yang sifatnya adalah kenaikan nilai dari aset yang kita punya. Nah, berikutnya bagaimana dengan saham? Nah, saham ini dia meliputi 2 tipe langsung. Jadi kalau kita bekerja hanya mendapatkan satu tipe income yaitu active income, sedangkan kalau saham ini langsung kita mendapatkan 2 income. Yang pertama passive income, yang kedua adalah portfolio income. Passive income ini kita dapatkan dari dividen, dan yang portfolio income ini kita dapatkan dari kenaikan harga saham dari yang kita beli gitu ya. Maka dari itu kita belajar bagaimana investasi saham ini ya, agar aman, agar bisa kita andalkan untuk menjadi passive income serta portfolio income kita ke depan. Misalkan kita sekarang bekerja pun, kita punya pekerjaan yang rutin begitu ya. Berarti dengan masuk ke investasi saham kita akan mendapatkan 3 sumber pendapatan. 3 sumber income, active income, passive income sekaligus portfolio income. Nah, untuk teman-teman yang belum menginstal aplikasi Ajaib, silakan diinstal aplikasi Ajaib, kemudian silakan mendaftar juga, diisi identitasnya, persiapkan foto KTP, kemudian barangkali berkas-berkas yang lain, NPWP dan lain sebagainya. Kemudian masukkan kode referral Abdi 233, ini Anda akan mendapatkan poin dan akan mendapatkan bonus saham, dan Anda juga akan satu grup dengan saya dalam berinvestasi saham di Ajaib ini, karena kode referral ini akan mempertemukan kita di aplikasi Ajaib ini ya. Sebelum kita membeli saham, kita pastikan dulu kita sudah top up anggarannya.
Jadi kita cek buying power kita, kalau masih nol, kita lakukan top up dengan cara klik top up di sebelah kanan atas. Kemudian kita kirim dana ya melalui transfer bank ataupun aplikasi pembayaran yang lain ke rekening dana nasabah kita. Ya, ini kalau ajaib ini ada di Bank Permata ya kalau nggak salah ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita melakukan top up dan kita mempunyai kas, mempunyai dana untuk siap dibelanjakan, kita cek watchlist kita. Ini watchlist kita kemarin yang kita membuat watchlist dengan hashtag beli saham receh gitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini akan saya beritahukan rekomendasi-rekomendasi saham. Ingat, meskipun saya merekomendasi saham ini, tapi sebelum beli, Anda harus meneliti dulu, menganalisa, karena tanggung jawab resikonya ada pada Anda masing-masing, bukan ada pada saya gitu ya. Jadi ini di watchlist ini sudah saya update dengan beberapa saham yang harganya Rp200 ya, ini. Nah, ini bisa dicek ya nanti sambil dipelajari begitu ya. Jadi ada beberapa saham yang per lembarnya hanya Rp200. Nah, ini silakan dilihat sendiri, nanti jangan lupa diteliti dulu, dianalisa dulu ya. Nah, untuk yang kesempatan kali ini, mengapa saya memasukkan di watchlist beli saham receh ini, saham yang harganya Rp200 ke bawah juga ada di sini, karena kemarin saya sempat ketemu mahasiswa, saya tanya mengapa nggak ikut gitu ya. Maaf Pak, kalau per bulan 100.000 saya belum mampu gitu ya. Loh, tidak harus 100.000, bisa 50.000, bisa 25.000, itu sudah bisa kita belikan saham gitu ya. Yang penting kita konsisten tiap bulan belanja dan menabung saham. Nah, ini makanya saya list harga saham yang 200-an ribu rupiah gitu ya. Ada yang harganya 210, ada yang 182 dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau sudah kita pilih, kita mantap dengan salah satu saham. Untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan pembelian saham Dimas ya. Jadi prosesnya adalah, prosedurnya yaitu klik transaksi, kemudian pastikan setelah klik transaksi posisinya ada pada auto order. Perhatikan yang kolom di atas itu kan ada 3 pilihan, limit order, auto order, dan history. Nah, pastikan ada di auto order. Jadi terlihat warnanya biru gitu ya. Kemudian klik plus di samping kanan bawah, itu klik plus, kemudian beli ya. Nah, kemudian masukkan ke kolom pencarian saham yang akan kita beli. Kalau saya sekarang akan membeli saham Dimas, maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah, setelah sudah muncul, isi semua syarat auto order beli kita. Jadi tanggalnya saya hanya pasang 1 hari. Nah, kalau kemarin kan 30 hari ya. Ini hanya saya pasang 1 hari, di hari ini 18 Maret gitu ya. Kemudian harganya saya paskan di 176 biar langsung bisa terbeli ya. Biar bisa langsung terbeli. Sebaiknya memang diturunkan 10 digit ya. Misalkan kalau sekarang 186, kita turunkan menjadi 176. Beli 1 lot menjadi harga 17.600. Ini di bawah 20.000 ini sahamnya. Nah, ini berarti bisa ya. Tiap bulan kita menabung saham. Untuk teman-teman yang masih kesulitan dana, kalau misalkan tidak bisa menyisihkan 100.000 per bulan, bolehlah 25.000 gitu ya. Nah, kemudian klik auto order beli ini ya, aktifkan auto order beli yang ada di bawah itu warna biru. Kemudian kita cek portofolio kita. Nah, ini portofolio kita. Pindah ke portofolio ya yang ada di tengah itu. Nah, kita sudah ada di sini, ada 3 saham ya yang berhasil kita beli.
Kalau punya saya ini ada TB, ISP, dan SPMA. Nanti awal bulan akan kita pantau ya portofolio teman-teman, nggak usah sungkan. Nanti kita upload di grup, ada yang di grup Facebook bagi teman-teman yang mahasiswa, bagi teman-teman pekerja dan yang sudah berkomitmen untuk nabung saham rutin, ada di grup Telegram gitu ya. Nanti linknya bisa dicek di deskripsi gitu ya. Nah, ini total saham kita sudah 222.300 rupiah. Nah, return yang kita dapatkan dari 3 hari investasi ini sebanyak 3.000 rupiah. Ada kenaikan 1,37%. Ya, kemudian berikutnya yaitu kita cek berita, karena di aplikasi ini, aplikasi Ajaib ini ada kolom berita ya. Kita cek di sana. Nah, ini ada IPO GoTo ya, Gojek dan Tokopedia ini. Ini investor ini dipengaruhi terus untuk membeli saham GoTo ini ya pada saat IPO. Tapi saya sarankan buat teman-teman investor receh ini untuk setidaknya menunda lah 2 tahun, kita wait and see aja dulu ya. Kemudian ini kita tampilkan perbandingan antara active income dan passive income. Kalau active income kita harus bekerja dulu untuk mendapatkan income. Kalau passive income, uang yang bekerja untuk kita gitu ya, dan lain sebagainya sampai ke bawah ini. Kemudian yang lebih penting lagi adalah biasanya kalau mengandalkan active income menjadi tidak ada sisa untuk investasi ya, no investment needed gitu ya, tidak perlu berinvestasi. Sedangkan kalau memang ingin mendapatkan passive income ya, investasi ini menjadi salah satu instrumen di dalamnya ya, involve investment, jadi menjadi wajib begitu ya. Dan kalau active income ini bersifat tetap, steady income begitu, tiap bulan ya jumlahnya segitu gitu. Sedangkan passive income ini mengalir setiap saat. Cash flow stream ya, bahkan kita tidur pun penghasilan tetap mengalir gitu ya. Kemudian yang ada di tengah ini, kalau kita mengandalkan passive income, kita menjadi tidak punya waktu karena force schedule yang sangat padat. Sedangkan kalau kita berinvestasi yang mempunyai passive income, waktu kita menjadi longgar gitu ya. No schedule freedom ya. No schedule atau freedom atau merdeka gitu ya. Oke, begitu teman-teman, mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman untuk segera bergabung, bagi yang belum bergabung, ke dalam komunitas investor saham receh yang berkomitmen untuk menyisihkan dana kita yang mungkin sedikit ya, tetapi kita teliti nanti dana yang sedikit ini, yang sangat sedikit ini, nanti kita teliti bagaimana perkembangannya, dan akan kita sampaikan kepada teman-teman semua para investor receh di channel YouTube Investor Saham Receh beserta di grup-grup yang kita miliki. Demikian teman-teman. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat walafiat, sehat badannya, sehat psikisnya, juga sehat keuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.